Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan keriduannya, serta melimpahkan rezeki yang barokah kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, pada video kali ini, kami akan mempersembahkan pengajian ilmu tauhid bersama dengan Gus Muklason. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, mari kita simak videonya. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwar ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dalam menghadapi situasi dan tujuan apapun, di situ kita ada dua kategori. Ada kondisi kita gagal dalam satu tujuan, ada kita kondisi berhasil dalam satu tujuan secara syariah. Keduanya itu tidaklah dianggap sebagai nilai ibadah di mata Allah, manakala hati kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun berat medan yang kita lewati ketika saat hati ini mencari satu kebenaran, yaitu menuju dan bertemu terhadap Allah, janganlah menjadikan hatimu ada kata putus asa. Seperti halnya kau mencari satu tujuan, tetapi selalu dihadapkan satu kegagalan. Kegagalan adalah merupakan satu awal dari satu keberhasilan. Oleh karenanya, Allah tidak akan pernah mencatat satu amaliyah secara fisik baik berhasil atau tidak berhasil manakala hati ini jauh dari kemakrifatan pada Allah. Bapak Ibu,
dalam menghadapi satu medan yang amat berat hati ini untuk sampai pada kemakrifatan Allah. Janganlah menjadikan hatimu berputus asa, dan janganlah banyaknya dan bertumpuk-tumpuknya dosa yang pernah kau lakukan menjadikan hatimu berputus asa untuk tidak mencari dan melaksanakan perjalanan fitrah menuju dan bertemu Allah. Janganlah kau pesimis ketika saat mengadakan satu perjalanan suci untuk mencari satu kebenaran yang hakiki. Jangan. Allah mendatangkan berbagai kondisi itu semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya hatimu bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun kesalahan dan dosa yang pernah kau lakukan, janganlah menjadikan hatimu pesimis bahkan putus asa untuk menuju satu kebenaran. Allah sudah mengingatkan dalam hal ini di dalam firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan Muhammad terhadap mereka-mereka yang telah melakukan perbuatan melampaui batas. Siapa mereka yang dikatakan perbuatan yang melampaui batas? Mereka yang menyampur adukkan hati dengan syahwatut dunia. Kalau bahasa umum adalah mereka jasad yang selalu melakukan hukum-hukum batas, hukum-hukum syariah. Di situ dikatakan alladzina asrafu, mereka yang melakukan perbuatan yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kau berputus asa dalam rangka menyongsong rahmat Allah, pertolongan Allah. Ini maksudnya adalah Anda yang selalu jatuh bangun dan ketiadakpastian perjalanan ruh untuk menuju pada Allah dalam kurung sangat kesulitan, janganlah menjadikan hatimu berputus asa. Sebab innallaha yaghfirul dzunuba jami'an. Sebesar apapun kesalahanmu, sebesar apapun dosamu, Allah akan mengampuni atas semuanya. Artinya kesalahan dalam perjalanan ruh menuju pada Allah, ketidakbisaan ruh perjalanan menuju pada Allah, di situ Allah akan mengampuni segala apa kesalahan pada dirimu, karena innahu huwal ghafurur rahim. Allah selalu memberikan pintu tobat atau pintu kemaghfirannya, pintu pengampunannya, dengan catatan kau tidak berputus asa. Kadang-kadang kita yang sudah belajar ilmu tauhidnya, kita yang sudah melakukan uzlah, lama sekali kita tidak sampai pada ma'rifat Allah. Kita yang melakukan suluk, si salik itu tidak sampai kunjung di kewusulan pada Allah.
dikarenakan berbagai persoalan yang kita hadapi, sehingga hati ini sering lalai dari zikir, sering lalai hati ini dari semua apa yang terjadi itu karena Allah. Jangan menjadikan hal itu lantas kemudian hatimu berputus asa untuk tidak melaksanakan terus menuju pada Allah. Bapak Ibu, memang dirasa berat, ya berat, dirasa ringan, ya ringan, tergantung hati kita. Semua apa yang dihadapkan oleh Allah pasti akan terasa berat tatkala hati ini berputus asa. Semua apa yang kita rasa berat akan menjadi ringan manakala di dalam hati banyak spirit optimisme untuk sampai pada kewusulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dalam pengajian kemarin, siapapun diri Anda, tatkala hati semakin besar cintanya pada Allah, maka semakin berat pula godaan dan ujian yang dihadapkan Allah. Dan ini sudah menjadi hukum ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu akan menjadi ringan manakala di dalam hatimu selalu optimis, tidak ada kata berputus asa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ujian yang terberat adalah ketika saat Allah menghadapkan di tengah-tengah keluarga, dan itu memang dihadapkan Allah sesuai dengan mutu daripada kapasitas ketauhidanmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang perlu kau ingat. Pertama, semakin Allah menghadapkan satu ujian, maka tetanda Allah ingin mengangkat derajat hatimu di mata Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas itu yang harus menjadi patokan dalam hatimu. Jangan lantas kau mengeluh dengan apa godaan dan ujian yang dihadapkan Allah. Tadi satu hal yang harus kau ketahui, semakin besar Allah menghadapkan satu ujian, itu bertanda Allah akan mengangkat derajatmu. Hal ini akan terjadi manakala Anda tidak berputus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Oke, itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.